sehat semua? Sehat. Di sini langsung saja ya. Di sini saya akan memberikan materi fikih kelas 8 yang membahas tentang amanah, riba dan jual beli dalam Islam. Pengertian amanah. Amanah secara bahasa berasal dari kata amanah yang berarti kepercayaan atau titipan. Dalam Islam, amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada seorang untuk dijaga, dipelihara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak yang memberikan amanah. Amanah itu mencakup dua aspek penting: tanggung jawab, kepercayaan. Contoh-contohnya amanah itu dalam kehidupan sehari-hari. Amanah di sekolah, amanah di sekolah. Pertama itu jadi ketua kelas yang terpercaya atau tanggung jawab. Yang kedua itu mengembalikan barang yang dipinjam dari teman. Itu terus yang selanjutnya mengerjakan tugas kelompok dengan sungguh-sungguh. Yang keempat itu tidak berkesan ujian. Yang kelima dalam tepat waktu dan mengikuti pelajaran dengan baik. Apakah sudah paham dengan amanah? Mana? Alhamdulillah. Lanjut saja. Riba. Pengertian riba ya langsung saja. Riba secara bahasa berarti bertambah atau berkembang. Dalam istilah syariat Islam, riba adalah penambalian, tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, tidak digunakan syariatnya, baik dalam transaksi jual beli maupun tidak meminjam. Jenis-jenis riba. Riba itu ada 3. Riba apa itu? Riba jual beli. Riba jual beli itu yang terdiri dari transaksi jual beli dengan menukar barang yang sejenis, tetapi tidak sama kualitasnya. Yang kedua itu riba nasyam, riba utang. Riba yang terjadi karena adanya penambahan pembayaran dari jumlah pinjaman pokok karena penundaan waktu pelunasan. Contohnya peminjam 100.000. Nah, 1 juta dengan pengembalian 1.200.000. Nah, sistem itu berbunga. Kalau riba kasih air bunga, ini berbunga. Riba ketiga itu riba itu riba tangan. Nah, riba tangan itu karena penundaan penyerahan dalam penukaran barang jenis, meskipun jumlahnya sama. Ya, contohnya kayak sampean tukar ST, tekoci, ya itu kan, itu kan teman-teman ya, harusnya tekoci, itu. Ayo saya coba. Bahaya riba, bahaya bagi individu, bahasanya banyak, bahaya bagi masyarakat, bahaya bagi individu, terus banyak yang saya ambil bahaya dari individu aja. Yang pertama itu spiritual, dapatkan laknat dari Allah SWT dan terus dari rahmatnya. Ekonomi menggila keberkahannya, terus sosialnya itu berusaha bukan persaudaraan dan kepercayaan bagi masyarakat, kesenjangan ekonomi seperti miskin dan melebar antara si kaya dan miskin, eksploitasi si kaya semakin kaya, si miskin semakin miskin, ya gitu. Jadi tidak adilan sistem ekonomi yang tidak adil. Terus krisis ekonomi dapat memicu ekonomi seperti berbagai negara. Itu Indonesia krisis ekonomi ini.
Langsung saja ini pengertian jual beli ya. Secara bahasa dalam bahasa Arab jual beli berarti al-bayu yang berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Secara istilah jual beli adalah menukar satu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu. Masya Allah. Kalau jual beli itu ada tiga ya. Ada orang yang bertransaksi, Rasul al-Mahfud itu objek akad, dan ketiga itu siwal lapan akad. Nah, contohnya orang yang berakad itu seperti penjual ya. Sebagai penjual itu orang yang membeli barang dan ingin menjualnya. Jadi kalau ini saya ingin menjual barang kepada teman saya. Nah, tapi teman saya itu ingin membeli barang saya, itu ingin saya punya motor, tapi motor bagus, ini tak belinya ini. Nah itu orang yang berangkat dari dua kamu dari itu, saya itu bayar objek akad. Nah barang yang dijual itu harus benar-benar apa? Ada jelas terus bisa diserahkan. Nah, kalau outlet itu, nah itu aneh. Terus harga aturan sebagai aturan yang disepakati. Nah kalau objek akad itu harus jelas. Kalau diserahkan itu ya kayak beli motor tadi ya, apa bisa tukar dengan uang kayak gitu. Apa ya? Minta tolong temannya. Terus lapan akad, pernyataan penjual untuk menjual barang, contoh nih. Tawar kalau apa? Saya ingin menjual kepada teman saya ada buku 25.000. Nah, teman saya itu apa? Saya belum membelinya. Jadi itu yang apa? Itu penjual siwal itu. Cara jual beli ya, cara jual beli itu ada tiga. Cara untuk penjual pembeli barangkali ya tidak gila. Karena gila jual beli tidak sah hukumnya. Terus sudah memayis itu dapat membedakan baik buruk itu seperti barang ini barangnya habis. Terus yang ketiga itu tidak panas tidak mati, tidak dimasak. Nanti kalau kayak gini, kayak saya kan beli ke apa? Saya jual apa? Saya jual punya motor. Nah, teman saya itu memaksa itu membelinya, tapi saya itu tidak ingin menjual. Nah, itu tidak boleh, itu harus foto-foto penjual dengan. Dan keempat itu memilih salah satu atau dalam izin dari pemilik. Nah, mereka dari macam ini juga oleh contoh izin itu sekali ada izin untuk jual beli. Yang kedua itu syarat-syarat untuk barang suci. Nah, tidak najis seperti pakai. Nah, yang jualan komer jualan itu kan, nah itu tak boleh. Yang kedua itu manfaat untuk syariat Islam. Nah, yang ketiga ada saat atau dapat diserahkan. Maksudnya ada saat itu ada barang ini. Nah, pas diserahkan itu kayak itu. Yang keempat itu memiliki penuh si penjual. Memiliki penuh penjual itu seperti mengerti asal usul jual tersebut kayak kul dengan kita dengan jenis ukurannya, kita dengan jenis tahu dengan jelas ini ukurannya itu berapa. Kalau nggak tahu ya haram. Kayak beli stripboard nggak tahu itu isinya daging babi apa ada tahu. Terus syarat harga jelas dan pasti. Nah, jelas dan pasti itu
seperti gini loh, ada penawaran harga itu jenenge apa mana kayak sampean ya kayak gini kan sering ke pasar kan sering menawarkan. Terus yang kedua itu wajar, tidak terlalu mahal atau murah. Nah, kalau mbak ini kalau yang di pasar menawar itu gimana? Masa dia murah bahkan nggak mau ya? Itu seimbang. Nah, yang ketiga itu sepakati kedua belah pihak. Nah, saya penjual dan pembeli itu harus sepakat. Kalau salah satu sepakat ya nggak boleh. Langsung aja. Contoh-contoh jual beli kita dalam kehidupan sehari-hari. Transaksi halal jual beli tunai. Beli di warung beli nasi udah bolongnya lu bayar tunai. Terus beli ya kayak gitu lah. Jualan beli sayur taruh nawar bayar tunai itu cat itu beli tunai dengan uang. Jual belinya kita tunai itu seperti utang. Kalau utang itu beli buku di koperasi sekolah ya. Pak saya ingin beli buku, nanti saya bayar besok. Nah itu utang, kita beli tunai, mengambil barangnya dulu. Tapi ada tuh harus ada kesepakatan kayak gitu. Terus jika di sekolah ada sistem pemesanan kayak pemesanan seragam dibiayain, bayar uang bukan dulu, bayar DP gitu. Terus transaksi apa itu pinjaman berbunga seperti bank kecil lah, pinjaman berbunga itu kredit pinjam satu sen bayar 120 seminggu lagi gitu. Terus kredit berbunga beli HP harga 2 juta, cicilannya 12 bulan jadi 2,8. Itu tak boleh. Tapi kebanyakan di era sekarang begitu. Terus kartu kredit ya, pada sekarang bayar nanti bukan bunga, kayak di paylater itu Shopee. Yang ke jual beli mata uang tidak tunai, ya. Itu tukar dolar kita tunai bernilai $1 hari ini. Yang tukar dolar tidak tunai ini apa ini tuh kayak harga dolar sekarang, kayak harga dolar sekarang itu kan 14 ribu berarti. Nah, 15 berapa tuh harga dolar sekarang itu? Satu dolarnya. Kalau kita punya uang dolar, terus kita akan membeli akan kedua lagi dengan data tinggi baik harga dolarnya itu naik tak bisa, tak boleh, harus sama dengan ya harga dolar yang pertama itu yang bersih. Kayak biasanya kan ada uang dolarnya naik kayak 16.000 lah. Terus saya punya uang dolar contoh. Aku kan punya uang dolar 15.000. Nah, terus saya kasih uang dolar naik, uang dolar saya ke bank jadi kan untung 1.000 aja $1 enggak boleh. Nah, sebenarnya ini loh, ini adalah mata uang seperti trading forex dengan tujuan, nah nggak boleh. Tapi kan tujuannya tidak sinari, nggak apa-apa. Gimana? Sudah paham semua anak-anak? Insyaallah. Langsung saja saya kasih pertanyaan. Pak Fil ini, Pak Fil, saya kasih pertanyaan. Apa pengertian riba menurut saya Islam dan sebelumnya tidak jenis riba setelah contohnya itu dari masing-masing.
Contoh. Apa riba kok? Ya riba. Ya pengertian. Riba adalah riba secara bahasa berarti ditambah. Dalam istilah syariat Islam, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batin atau tidak dibenarkan syariah. Contoh jenisnya riba ya, nasiah sama dan tidak tahu ya. Ayo Mbak. Ya. Jelaskan pengertian amanah menurut Islam dan sebutkan dua aspek penting yang terkandung dalam amanah. Amanah secara bahasa artinya kepercayaan terhadap kita. Amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada seorang untuk dijaga. Dua aspek ini kita disebut dan tanggung jawab dan tentunya lupa. Kerjaan apa? Ya udah, terima kasih ya. Ini jadi pertanyaan yang ketiga. Jelaskan pengertian jual beli menurut Islam dan sebutkan tiga rukun jual beli. Jawabannya itu secara bahasa jual beli berarti mengambil atau memberikan sesuatu. Secara istilah jual beli adalah menukar satu barang dengan barang lain dengan cara tertentu. Rukunnya itu ada tiga, yaitu ada penjual, terus ada pembeli, setelah itu ada barang. Terima kasih. Terus pertanyaan yang keempat. Jelaskan pengertian jual beli. Pengertian apa? Ya, pertanyaan memberikan tiga contoh penerapan amanah di lingkungan sekolah. Contoh penerapan amanah di lingkungan sekolah yang pertama menjadi ketua kelas yang bertanggung jawab, kedua mengembalikan barang yang dipinjam dari teman, yang ketiga mengerjakan tugas kelompok dengan sungguh. Alhamdulillah. Gimana dalam pembelajaran hari ini? Semuanya paham dengan apa? Gimana? Masih kurang? Paham. Insya Allah. Bisa terima kasih ya anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.